ada pesan ya buat anak-anak ya. Yeah. Nah, buat anak-anak papa, Mazalan, Yasmin, Kakak Yasmin, Kakak Mincu, Iza, sama Zaida, perlu kalian tahu, papa ini di Indonesia udah berapa bulan ya? Dari bulan Februari sampai sekarang Mei, Februari akhir, sampai sekarang Mei, kita baru ketemu berapa kali ya? 2 kali ya. Itu pun juga ketemunya harus berantem dulu sama ibunya kan. Jadi kalian harus tahu nih, bukannya papa tuh nggak mau ketemu sama kalian, tapi kalian harus tahu bahwasanya mama kamu ya, Imro'atun Sholihat, dan keluarganya Ibu Oken ya, Ibu Oken Susulawati, dan keluarga-keluarganya yang lain di sekitarnya ya, yang udah sebutin namanya, itu melarang papa untuk ketemu sama kamu. Itu kalau kalian nanti melihat video ini suatu saat ya, coba kalian harus tahu bahwasanya yang sudah pernah papa bilangin, mereka tuh orang jahat ya, yang melarang ketemu sama papa dengan anak-anaknya itu orang-orang jahat ya. Ya, kamu semuanya semoga nanti nggak berprasangka buruk sama papa, soalnya papa juga sayang sama kamu semuanya ya toh. Papa pengen kita tuh ketemu lagi gitu, tapi lah insya Allah next time ya ketemunya. Qadarullah, dari video ini mungkin nanti tersampaikan gitu ke semua orang, ini loh ajarannya LDI ini loh gitu. Harusnya kita tuh bisa, seorang bapak gitu loh, ketemu sama anak-anaknya itu ya nggak masalah. Tapi sekarang ini ada peraturannya, katanya mama, papa tuh boleh ketemu sama kamu sebulan sekali tanggal 10 atau 11. Nanti ada SMS-nya, nanti papa kasih tahu deh. Dan itu pun mama minta duit 2,5 juta per anak. Kamu berempat kali 2,5 juta, 10 juta gitu. Bukannya nggak mampu, tapi ini udah menyalahi syariat agama gitu ya. Kamu harus paham nih ya. Jadi nanti papa pengen kamu tuh dapat informasi berimbang dari dua pihak, jangan dari mamah doang, jangan dari keluarganya mamah doang gitu loh. Kamu harus tahu, mama Oken, nenek Oken itu cerai dengan suaminya ya, yang terdahulu sebelum sama papa Tono, kakek Tono, itu ya sama, karena suaminya mama Oken, nenek Oken dulu pada nggak mau jamaah LDII semua, makanya dicerai. Sama kejadian sama kayak papa sekarang gitu. Ini berbahayanya paham sesat LDII gitu. Nanti kamu ya, kalau udah gede, udah besar, papa harapkan bisa belajar sama orang yang bener ya, sama ulama-ulama yang bener, yang lurus. Terus you know where to find me lah. Anak-anak tahu lah papa kalau mau ketemu sama papa di mana. Papa tinggalnya kan di Bintaro dan di Auckland. Dan juga sekarang kan kamu kan semuanya warga negara New Zealand. Kamu lahir di sana semuanya. Jadi kamu nanti kalau mau udah besar, kan mama janji nih katanya boleh ikut sama papa kalau udah SMP. Nah, nanti kalau kamu udah SMP, Mazalan, Yasmin, Iza, Zaida, monggo ketemu sama papa di sana ya. Nanti kita ke New Zealand aja ya. Insya Allah ketemu sama papa lagi ntar insya Allah ya. Papa kan sayang sama semuanya ya enggak. Papa kan selalu bilang I love you all gitu. Terus apalagi ya, pokoknya yang memisahkan anak sama bapak itu orang-orang jahat, suruhannya iblis ya. Kamu jangan mau ikut, anak-anak papa jangan sampai ada yang mau diperdaya ya. Jangan mau aja diem-diem, jangan. Kamu harus lawan, harus kuat, harus getak balik gitu loh. Jangan takut. Banyak yang dukung kamu, tahu nggak? Ini yang nonton banyak nih. Gitu. Dan insya Allah itu aja ya. Nanti kan telepon bapak diblokir ya? Oh iya diblokir, bapak lupa. Nggak boleh hubungin bapaknya, diblokir nih. Buat yang belum tahu nih, diblokir. Terus kalau bapak saya hubungin anak-anak lewat ibunya, alasannya banyak banget gitu. Yang pergi-pergilah, yang
mau pergi hari ini, minggu depan mau pergi. Ya kapan ketemunya gitu loh. Ya intinya sih emang mereka nggak mau anak-anaknya yang lahir di LDII itu tercemar pemahamannya dengan pemahaman di luar LDII. Menurut mereka di luar LDII itu kafir. Nah, menurut mereka di luar LDII itu pasti masuk neraka. Kayak anak saya yang paling besar itu dulu ngomong gini, tuh, nenek bilang papa udah nggak Islam ya. No, anak umur segitu coba ngomong-ngomong kayak gitu. Terus kemarin juga baru ketemu ngomongnya gini, yang anak perempuan. Katanya nenek Oken ya. Katanya nenek kalau Mincu ikut papa, katanya nanti nggak masuk surga bareng-bareng. Lalu kocak banget ya. Masalah ajak Iza sholat di masjid terdekat di rumah ya, sholat 5 waktu, ingat ya. Nah, kalau Mincu ajak Zaida ya, kasih tahu Zaida supaya sayang sama papa ya, jangan benci sama bapaknya. Terus apalagi pokoknya nanti kalau udah gede tahu deh, insya Allah ya insya Allah gitu doang. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Jod. Waalaikumsalam warahmatullah, bro. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana bisa ada di Jakarta nih? Alhamdulillah lagi ada kesempatan libur ya, pulang jenguk keluarga, jenguk orang tua, adik-adik sama anak-anak. Oh gitu ya. Alhamdulillah istri. ya. Alhamdulillah. Lagi ada waktu ya. Alhamdulillah. Di sana tuh lagi musim apa Jod? Di sana di New Zealand. Tinggalnya kan di New Zealand ya. Yeah. Jadi sekarang itu musimnya berlawanan sama Eropa. Sekarang ini bulan Mei. Mei itu udah masuk musim dingin lah. Udah mulai musim dingin, insya Allah. Sampai nanti bulan Agustus. Gitu. Iya. Di kota apa sih tinggal? Sekarang ini, alhamdulillah masih tinggalnya masih di Auckland, di New Zealand. Kalau belum tahu New Zealand ya di bawahnya Australia itu ya New Zealand. Oh iya. Iya. Terus udah berapa lama ditinggal tuh dari? Waduh, lamanya sih lama banget, dari setelah lulus SMA lah. Oh gitu ya. Setelah lulus SMA tahun 2005 bulan Juni apa Juli ya di sini. Itu langsung ke sana. Terus ya kuliah sampai sekarang. Oh gitu. Sampai tinggal di situ. Oh gitu. Ya. Terus sekarang kegiatan di sana apa? Untuk saat ini sih masih usaha ya, udah kemarin udah usaha, terus nanti pulang insya Allah mau usaha lagi, terus sama mau ngajak istri insya Allah ke sana. Oh alhamdulillah. Iya. Terus kerjaan baik-baik aja ya jadi ya? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah lancar. Terus masalah ibadah di sana gimana tuh di negara non Muslim tinggal? Untuk ibadah sih alhamdulillah di sana itu nggak ada masalah ya. Soalnya government New Zealand itu mereka nggak terlalu mengekang setiap orang untuk memeluk percayaannya masing-masing ya kan. Ya di sana ada Muslim, ada Kristen, bahkan sampai yang sesat-sesatnya pun ada di situ. Ya. Jadi nggak ada masalah di sana untuk ibadah. Nggak ada masalah. Semua ya? orang dibebaskan untuk memeluk percayaannya masing-masing. Gitu. Oh gitu ya. Alhamdulillah Muslim di sana juga banyak, ya. Meskipun minoritas, tapi solid, ya, kuat di sana. Gitu. Masjid banyak di sana ya? Masjid alhamdulillah banyak ya. Alhamdulillah banyak banget. Di setiap kota hampir ada masjid. Gitu ya. Bukan kota-kota kecilnya ya, tapi kota-kota besar itu ada masjid. Kayak di Auckland itu udah ada lebih dari 5 masjid. Ya. Di Hamilton juga udah ada masjid. Di Wellington ada masjid. Bahkan sampai ke ujung New Zealandnya pun di South Island sana, di Invercargill juga udah ada masjid gitu. Tapi pure masjid ya, bukannya di masjid. Rumah atau apa gitu. Masjid. Ya? Masjid ya. Izin bangunannya masjid dan bentuknya pun kayak masjid. Nah itu dulu cikal bakal mereka pada bangun itu dari mana? Rata-rata emang
kalau bicarakan soal masjid ya, orang-orang Muslim di sana itu Migran? emang kebanyakan migran dari India, Pakistan, dari Eropa, Eropa Timur, dan dari mana? Dari Asia pun juga banyak gitu kan. Memang rata-rata setiap orang Muslim di sana itu pada bangun masjid dari nol ya, dan izinnya pun memang untuk masjid gitu ya kan. Jadi ya kalau kita jalan-jalan kemanapun di New Zealand ya, Australia, New Zealand ya sama ya, kakak adik soalnya. Itu ya pasti akan ketemu dengan masjid gitu loh. Cari di Google semuanya pun akan tampak 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya masjid gitu. Nyaman lah intinya ibadah. Alhamdulillah, untuk masalah ibadah di New Zealand itu nggak ada permasalahan gitu. Kalau kerjaan ya berarti kita harus izin dulu sama bosnya, sama ownernya ya toh. Kalau kita kerja sama bos, kalau kita kerja sama owner, kita izin, kita ada sholat 5 waktu, kita ada sholat Jumat, kita ada pengajian, kajian, kita izin gitu. Insya Allah diperbolehkan sama mereka. Gitu. Berarti ada deal dulu ya, kesepakatan di awal ya? Iya, lebih gampang lah gitu. Kecuali kita nggak ada kesepakatan, terus tiba-tiba kita nyelonong aja gitu untuk sholat, padahal saatnya kerja, saatnya kita berbisnis sama orang, jadi ya itu mengganggu pekerjaan. Berarti belum pernah nih ada kasus lo ibadah tuh kayak dihalang-halangi atau dilarang gitu? Pernah nggak? Enggak sih. Alhamdulillah nggak pernah. Ya. Case by case ada mungkin ya. Tapi untuk masalah untuk dari saya sendiri nggak pernah ada tuh bro. Oh gitu. Nggak Terus pernah ada. Kalau kayak toleransi beragamanya di sana baik-baik aja ya? Wah, di sana itu toleransi sangat bagus. Sangat bagus. Di New Zealand ya. Yeah. Di Australia itu beda cerita. Di New Zealand itu toleransi antara umat beragama sangat tinggi. Sangat tinggi. Yang Muslim menghormati yang Kristiani menghormati yang Muslim. Dan begitupun dengan pemeluk agama lainnya. Bahkan yang ateis pun juga, mereka juga sama menghormati. Dan toleransinya sangat tinggi. Nggak ada ceritanya masjid ditawur gitu, nggak ada gitu ya. Atau acara pengajian tuh digerebek gitu, nggak ada. Kajian-kajian tuh dilarang gitu, nggak ada. Gitu. Kecuali yang memang itu mengganggu banget gitu ya. Mengganggu warga sekitar untuk beraktivitas. Contoh malam-malam saatnya tidur, kita malah datang ke rumah-rumah gitu, ngadain pengajian di situ, banyak mobil kan, parkir di situ, orang terganggu. Nah, mungkin nanti bakal jadi masalah gitu. Tapi selain itu nggak ada sih. Oh gitu ya. Berarti toleransi beragamanya lumayan bagus ya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, terus pernah tuh dulu ada kasus tahun berapa lupa, yang pas habis Jumatan tuh di live FG dibantain Muslim itu. Oh itu ya, apa namanya? Mosque Massacre itu ya. Yang ada di mana? Christchurch. Iya, di Christchurch itu tahun berapa ya? Lupa ya. Lama banget itu di live-in itu di FB itu. Ya saat itu kejadiannya cepat banget sih ya. Tiba-tiba saya dengar, tiba-tiba ada di TV ada live gitu, polisi lagi ngejar-ngejar tersangkanya. Ya nggak lama kemudian tersangkanya dapet, ternyata orang Australia gitu, bukan orang asli New Zealand. Nah langsung nggak lama setelah kejadian itu, mungkin sehari ya, itu semua masjid dari ujung utara sampai ujung selatan New Zealand itu ditutup semuanya, nggak boleh ada kegiatan apapun selama 2 minggu. Oh gitu ya? Masjid loh ya. Masjid. Jadi yang bukan masjid ya yang mengatakan dirinya punya rumah ibadah tapi bukan masjid, ya nggak dilindungi gitu loh. Oh gitu ya. Yang dilindungi cuma masjid aja. Nah setelah kejadian itu gimana tuh untuk kita beribadah waktu itu? Justru dengan adanya kejadian kayak gitu, alhamdulillah orang New Zealand itu sangat solid. Dari Prime Ministernya sendiri, Jacinda Ardern, sampai ke bawah ya, sampai masyarakatnya itu benar-benar sangat
membantu lah gitu. Mereka benar-benar fight against teroris lah ya. Nah, yang meninggal kan banyak, sampai 50-an orang itu. Nah, semuanya jamaah masjid yang mau sholat Jumat di sana, di masjid Christchurch itu. Nah, jadi setelah beberapa hari setelah kejadian itu, saya dan keluarga itu di sana keluar jalan-jalan gitu di kota. Terus setiap ketemu sama orang-orang bule di sana itu ya mereka senyum gitu. Oh, gitu ya. Mereka salaman. Yeah. Are you okay? I'm sorry to hear that. Gitu. They're not of us. He's not of us. He's not one of us. Terus rata-rata pada banyak yang bersimpati, dan hari itu, tanggal itu terjadinya pembantaian itu ada yang sebagian merayakan ya, dengan cara orang-orang bule itu merayakan dengan cara memakai hijab gitu pada hari itu. Jadi setiap tahunnya kita lihat di jalan tuh ada beberapa yang pakai hijab gitu loh. Oh gitu ya. Iya, meskipun bawahnya juga nggak jelas. Pakai tank top tapi pakai hijab ya. Iya. Tapi tetap mereka menghargai. Iya, jadi kayak apa ya? Kalau mereka tuh kayak bukan seremonial sih, namanya istilahnya kayak ada kebersamaan. Kebersamaannya gitu ya? sangat tinggi, iya. Iya. Solidaritasnya sangat tinggi, sangat tinggi. Gitu, ya. Iya. Ya alhamdulillah banget ya kayak gitu ya. Wah, syukur. Ya syukur, ternyata memang bukan pelakunya bukan dari orang lokal sendiri ya, orang lokal sendiri nggak ada masalah ya. Orang lokal alhamdulillah nggak pernah ada masalah sama Muslim, nggak ada masalah, nggak ada yang pernah mungkin 1-2 ya, tapi itu sangat kecil sekali, dan itu kayaknya nggak pernah saya temuin selama saya di sana. Oh gitu. Iya. Nah sekarang ini nih agak belok sedikit. Belok sedikit itu gini. Gue tahu dulu kan lo mantan LDI atau disebutnya di sana apa ya? AIDA atau apa? AIDA NZ. AIDA NZ ya. Setelah hijrah apa kegiatan lo, terus gimana tentang setelah hijrah? Ya, setelah ibadahnya, setelah keluar dari gitu. Ya. Setelah keluar dari LDI ya. Kalau di sana tuh namanya, di Australia namanya AIDA, Association of Islamic Dakwah in Australia. Kalau yang di New Zealand namanya AIDNZ gitu. Association of Islamic Dakwah in New Zealand. Itu dulu namanya itu kalau nggak salah mau berganti-ganti yang AIDNZ. Ya. Kita ngomongin Australia, kita ngomongin yang New Zealand ya. Nah, kalau AIDA kan duluan ya. Dia didirikan itu, si AIDA itu tahun 2000 awal atau 90-an akhir lah ya. Saya lupa. Tapi kalau yang AIDNZ itu dulu emang saya ditugasin untuk ditugasin imamnya Jokam di sana, imamnya LDI di sana itu namanya Pak Edi Gusmantoro. Itu ditugasin untuk jadikan ini sebagai non-profit organization ya. Mau didaftarkan gitu kan. Saya mikir-mikir dulu ini namanya apa ya. Soalnya dulu mau berganti-ganti dari AIDNZ terus apalagi itu ya. Saya lupa namanya. Tapi dilalah ya, qadarullah nggak pernah jadi gitu. Nggak pernah saya daftarin gitu loh. Entah saya sibuk, entah saya yang males gitu ya. Tapi belakangan setelah saya ngerti ya tentang ada yang salah nih dengan LDI ini gitu, dan ajaran-ajarannya, jadi saya makin kesini tuh makin ngapain ya diurusin gitu loh, buat apa ya diurusin gitu loh, nggak penting juga gitu buat saya gitu loh. Udah akhirnya sampai sekarang belum didaftarin. Gitu. Belum jadi. Kalau AIDA itu kan udah didaftarin di Australia gitu loh. Dia organisasi yang legal. Gitu. Oke. Boleh tahu sih sejak kapan sih lo masuk LDI gitu? Kalau masuk di LDI dari kecil, dari orang tua udah LDI gitu. Dididik, dibina ya. Bahkan sampai sekolah SMA pun tuh di LDII, di pondoknya di Gading-Mangu. Saya angkatan alumni tahun 2004 ya, 2005. Setelah itu
bapak ibu dulu ya juga sama, LDI juga, adik-adik juga sama gitu. Tapi alhamdulillah sekarang tuh udah ada yang keluar, banyak yang keluar. Kayaknya sih semuanya hampir keluar ya, tinggal satu adik yang masih di situ, masih di LDI, dan dia juga orangnya Demokrat lah gitu. Alhamdulillah ya. Ya adik saya nih yang nomor 3 nih orangnya Demokrat, nggak fanatik banget ke LDI, dan dia juga masih mau sholat sama kita kok gitu. Orangnya baik, alhamdulillah. Oh gitu. Iya. Nah terus apa namanya sampai tahun berapa akhirnya bisa keluar atau hijrah dari LDI itu, tahun berapa kira-kira? Heboh-hebohnya itu kan tahun 2019 ya. Keluarnya sih tahun 2019 April. Saya ingat banget itu April. Januari udah di maklumat. Maklumatnya itu di April. Geger-gegernya itu di Januari tahun 2019. Itu gimana tuh kejadian setelah itu anak saya lahir tuh nomor 4. Oh gitu ya. Iya. Gimana kejadiannya? Oh gitu. Sampai dengar-dengar ada sedikit rame tuh. Iya. Kalau ragu-ragunya itu udah lama, gitu. Ragu-ragunya udah lama. Kayak misalnya dulu disuruh ngajar gitu kan, karena kan saya juga mau balik di sana. Disuruh ngajar, terus kadang kalau kita ngajar kan kita menerangkan Al-Quran dan hadis itu ke jamaah itu kan kita sendiri yang nyampein punya keraguan-raguan gitu. Kok begini ya ayatnya gitu, kok ayatnya begini, kok begini gitu. Karena apa? Karena kan saya kuliah di sana juga, kuliah punya teman-teman yang muslim gitu. Dari situ saya suka tuh debat-debat sama mereka tuh gitu, karena kan kita kan dulu punya jargon baligu ani walau ayah ya kan ya. Ngajak orang masuk ke jamaah gitu, masuk ke LDI. Tapi di tengah perdebatan itu sama teman-teman ya nggak ada yang nyambung gitu. Ini ada apa? Kok nggak nyambung? Saya sama mereka tuh nggak nyambung gitu. Mengenai dalil ya semuanya insya Allah paham lah, kalau orang membalik LDI paham. Kita tuh kenapa sih kalau mau debat sama orang luar tuh kok kita tuh disuruh disuruh amar ma'ruf, tapi kita sendiri disuruh budi luhur di satu sisi gitu loh, kan lucu gitu. Nah dari situ timbullah banyak pertanyaan-pertanyaan gitu kan, timbul akhirnya memuncak gitu. Memuncaknya itu ketika Pak Mauludin tuh keluar tahun 2008. Terus saya sempat teleponan sama Pak Mauludin dulu gitu. Teleponan jarak jauh, masih pakai kartu telepon itu dulu. Terus saya dengar omongnya Pak Mauludin, karena kan Pak Mauludin kan dulu dianggap guru kita ya di Jokam ya. Nah akhirnya pengurus ada yang datang ke saya, karena waktu itu saya nelfon ada yang nguping ternyata gitu. Ada jamaah yang nguping, terus akhirnya saya dinasehatin, akhirnya udahlah saya akhirnya taat gitu. Lupa lah tuh kejadian itu, tapi tetap pertanyaan itu terus menggunung di pikiran saya. Udah, setelah itu tahun 2019 dia tuh ya. 2018. 18 ya? 18. Yang Maklumat pertama. Maklumat pertama si 3 syekh itu ya? Yeah. 3 syekh itu dikeluarin, baru dia tuh geger-gegernya tuh. Nih kenapa nih? Kok lucu nih gitu. Ada ulama kok di nggak boleh ngajar gitu kan? Ada orang yang lulusan Makkah Madinah kok nggak boleh ngajar gitu kan, lucu gitu. Nalar logika kita kan main gitu kan. Orang awam kan kita pasti mikir gitu loh. Jangan kan orang yang pinter ya, orang yang awam kayak saya juga pasti bertanya-tanya gitu kan, kok lucu nih gitu. Akhirnya saya coba hubungin Pak Khalil. Iya, istilahnya dapatlah nomor teleponnya. Dapat informasi dari beliau, saya hubungin Pak Abdullah Mas'ud. Dapat informasi dari beliau. Akhirnya saya coba untuk ngasih tahu keluarga saya di sana perlahan-lahan gitu lah. Di situ ada penolakan dari keluarga gitu, keluarga istri. Saat itu pengen ngasih tahu yang benar gitu kan, karena kita udah tahu yang benar kan.
pengen ngasih tahu yang bener ke keluarga, ke istri gitu. Terus tiba-tiba terjadi penolakan gitu. Pertamanya sih oke, nggak masalah dia, itu nggak masalah. Ternyata mungkin di belakang saya dia ngasih tahu ke orang tuanya gitu. Udah akhirnya terjadilah apa yang terjadi, gitu. Ya, qadarullahnya seperti itu, ya. Saya berpisah sama istri saya. Setelah itu apa lagi ya? Penyimpangannya apa sih? Yang waktu pas pertama kali lu kayak kliknya gitu, wah ini salah nih gitu. Itu setiap saya jadi dulu tuh kan saya nyampe New Zealand kan tahun 2005. Kita kan di sana didoktrin ya, diajarin jamaah itu harus bisa. Jadi dulu tuh ada doktrin kayak gini. Di mana kita tuh berada, kita harus bisa buka kelompok, buka desa, buka daerah kalau bisa gitu kan. Jadi saya dan para mubalik lain ya di New Zealand itu kita tuh datengin pengajian Indonesia di sana gitu. Kita bukannya kadang ya, sekali atau 2 kali saya lupa itu datengin pengajian yang yang orang-orang Arab, orang-orang Afrika gitu, sekali doang gitu. Seingat saya datengin pengajian orang Indonesia sering dulu. Tapi setelah kita ke sana, kita kan disuruh amar ma'ruf. Tapi sampai sana ternyata yang harusnya amar ma'ruf jadi budi luhur gitu. Jadi malah diumpetin gitu loh. Gitu ya? Terus dalam hati saya kan saya mikir gitu, kok begini ya gitu. Nggak sama yang kita kaji di tiap pengajian kelompok, pengajian desa, pengajian daerah, pengajian ke dalam lah ya. Kok nggak sama? Akhirnya berpikir-pikir sendiri, ini ada yang salah nih gitu. Udahlah. Akhirnya setiap ngaji, setiap saya ngajar, kan ada tuh dulu nasihat, kalau setiap kali nasihat nggak nyebutin 5 bab, bukan nasihat, kan gitu. Saya sengaja nggak pakai 5 bab gitu. Sering tuh, sering. Saya sengajain emang. Dan setelah selesai ngajar, saya ditegur sama rekan mubalek gitu. Ya, bukan mubalek sih, namanya Pak Andi. Bukan mubalek. Tapi karena udah tua, senior, bekas orang NU, jadinya ya disuruh ngajar gitu. Gitu. Ya. Kok nggak ada 5 babnya Mas gitu. Ya lupa, saya gituin aja. Oh iya, masa sih? Lupa, saya lupain aja gitu. Kalaupun saya ingat, saya sebutin aja ngaji, ngamal, mirat, semuanya jamaah, taat, dah. Langsung gitu. Saya nasihat yang lain gitu. Kadang juga terjadi kejenuhan gitu kan, kejenuhan saat ngajar. Saya ini ilmunya nggak seberapa gitu kan. Kok ya disuruh ngajar terus gitu loh. Saya juga pengen dapat ilmu. Kadang saya pun udahlah. Kan selalu di rotating ya. Yang ngajar hari ini saya, besoknya Pak ini. Pas giliran dia ngajar juga, kok kayaknya hampa banget ya gitu. Giliran imamnya ngajar, lah iya lebih parah lagi gitu loh. Ngantuk. Gitu. Isinya cuma ketawa-tawa doang, karena imamnya juga kocak gitu. Imam kelompok saya itu kocak, Pak Edi. Gitu. Orangnya kocak banget emang. Kalau ngebanyol pinter gitu loh, sangat pinter. Jadi isinya ya ketawa-tawa aja gitu loh. Flashback sedikit ke belakang ya. Iya boleh. Itu waktu ke New Zealand itu, apakah memang udah ditunjuk jadi mubalik apa belum itu tadi? Kan belum sih. Belum. Oh gitu ya. Jadi ke New Zealand itu kalau istilah jamaah itu person. Oh person. Iya, biaya pribadi gitu, biaya orang tua lah ya. Ada memang beberapa yang kiriman gitu kan. Itu pun paling nggak banyak, 1 orang, 2 orang. Tapi yang lain tuh semuanya person. Person. Ya, person. Nggak ada yang kiriman. Kayaknya sih nggak ada yang kiriman. Tahu saya sih, seingat saya nggak ada yang kiriman. Gitu. Nah, setelah kejadian itu akhirnya itu tuh ya, udah tuh ya hijrah total ya. Udah panjang ya ceritanya. Cuman ya udahlah. Setelah tahun 2019 saya di maklumat itu kan sama ke desanya Om Tomo
Om Tomo, hello Om Tomo. Om Tomo, dia bilang kalau kamu nggak bertobat, ya kan, namamu akan saya siarkan ke seluruh New Zealand, Australia, gitu, sama Indonesia, dia bilang. Dan saya akan suruh semua jamaah untuk memblokir nomor kamu, ya, biar jangan sampai ada yang hubungin kamu, gitu. Karena mungkin ke posisi saya kan mubalek, jadi mungkin bisa mempengaruhi jamaah yang di bawah, gitu. Kalau jamaah yang di bawah yang keluar tuh ya bodo amat, gitu loh, keluar aja, gitu. Ada kasusnya kan tuh dulu Mas Aji di Sydney, di Australia itu keluar, gitu. Ru'yah biasa, karena dia bukan siapa-siapa, gitu ya, maksudnya bukan siapa-siapa tuh nggak ada dapuannya di sana, jadi ya los aja, keluar aja. Tapi karena yang keluar ini mubalek, gitu ya, atau enggak nanti ada contoh lagi orang kaya atau agnia yang keluar, ya pasti dikasih tahu ke semua jamaah, gitu. Oh gitu. Iya. Nah, ini momentum setelah 2018 itu kan ada maklumat pertama, 2019 maklumat kedua, gitu kan. Itu di New Zealand, Australia sendiri banyak nggak yang hijrah? Oh, kalau dari kasus saya sih, pertamanya itu tahun 2018 itu ada namanya guru saya juga ya, gurunya orang-orang New Zealand, Australia lah ya, awal mukmininnya di Australia, New Zealand, namanya Mbak Irsil, ya, kenal semua insya Allah, orang-orang Jokam Australia, New Zealand dan Eropa, ya. Beliau kan jadi guru di sana, nah sering turba ke New Zealand gitu, sering nerobos ke kota-kota di Australia gitu, sering ngajar. Tiba-tiba tahun 2018 tuh beliau dikeluarkan gitu loh. Caranya itu aneh ngorinya. Jadi suatu saat malam-malam tiba-tiba kami pengurus 4S itu dikumpulin di kelompok di New Zealand tuh. Dikumpulin di kelompok, kan di sana ada 2 kelompok ya. LDI itu di sana ada dua kelompok, kelompok di Auckland sama di Wellington. Gitu. Yang di Auckland 4S-nya kumpul gitu, malam-malam, udah malam-malam ngumpul. Kita nggak tahu tuh ngapain tuh ngumpulnya tuh, ya kan? Nah, tiba-tiba disambungin telepon ke Australia, ke Sydney. Nah, biasalah imam desanya pembukaan dulu, nasihat, ijtihad apa imam. Setelahnya ada pemberitahuan yang sangat penting katanya. Mubalegot namanya Elisa Risley itu sudah keluar dari jamaah katanya, udah keluar dari LDI itu. Loh kan saya kaget, kita semua kaget gitu loh, jujur aja kita semua kaget gitu loh. Kok bisa gitu loh, yang seorang ya, guru yang segitu berpengalamannya, segitu pintarnya ya toh, lah kok bisa keluar gitu. Dan kita disuruh saat itu sama desa Australia ya, sama Om Tomo itu disuruh untuk memblokir nomornya itu. Nah saya kan nggak terima gitu loh, orang dia guru saya gitu loh. Akhirnya diem-diem saya hubungin dia gitu. Gitu. Saat saya kerja malam-malam saya hubungin dia, hubungin Mbak Irsil. Udah dari beliau lah akhirnya terbuka semua pikiran saya gitu. Terus apa namanya, berapa orang kira-kira total keseluruhan tuh? Dari Australia berapa ya? Dari Australia dikit ya, tapi ada yang bunglon gitu loh, dan banyak gitu. Banyak yang bunglon ya? Banyak, ya, banyak. Nggak usah dikasih tahu. Nggak usah kasih tahu, nggak perlu lah ya. Ya, ntar ini juga ijazah sendiri. Iya. Insya Allah. Nah, itu kalau di New Zealand banyak. Oh banyak ya? Iya, New Zealand banyak. Iya. Apa namanya? Termasuk ada agnianya juga hijrah di sana gitu. Dan saya juga nggak usah sebutin namanya gitu loh. Bahkan imamnya di Wellington itu Mas Dwi itu nyuruh saya waktu saya lagi di Sydney, kita ketemu acara daerahan saat itu atau acara asramaan atau daerahan saya lupa, saya ketemu sama imamnya Mas Dwi itu nyuruh saya gini, itu Jod, si Mas A sama Mbak B dirahmut tolong katanya gitu, itu agnia super katanya gitu, dirahmut di sana, duitnya kenceng tuh katanya. Kalau agnia gitu pasti. Ujung-ujungnya duit lagi. Ujungnya duit ya kan. Kalau yang
jamaah biasa nggak, biasa aja. Kalau yang Agni itu dibegituin. Lucu. Nah, oke. Sekarang pengen tahu cikal bakal adanya LDI itu pertama kalau nggak salah di Australia. Australia. Nah, Australia itu awalnya di Australia, terus akhirnya pindah ke New Zealand, terus kalau nggak salah juga kan nggak pindah sih. Oh enggak ya, nggak pindah. Oh itu ya. Nggak maksudnya buka cabang lah, istilahnya. Cabang ya. Buka franchise gitu buka ya. Franchise. Buka franchise di New Zealand. Terus kalau nggak salah lu baru datang ke situ ya. Iya. Terus saya tuh kayak generasi ke berapa ya? Generasi ke 5 kali ya. Oh gitu. Generasi ke 5 kali ya. Jauh lah. Dia cerita awalnya nih ya. Ya, cerita awal dulu deh. Kita expose nih ya. Expose Australia ya. Kita expose Australia ya. Polanya plotnya LDI Australia ya. Oke. Kita buka soal LDI Australia nih ya. Udah umum nih. Cuman ada yang enggak, yang mungkin banyak jamaah LDI belum tahu ya. Ini yang buat jamaah yang suka mengembar-gemborkan. Lihat nih jamaah di luar negeri udah berkembang pesat. Barokah ila yaumil qiyamah. Ya maaf ya, jadi kalau kalian harus tahu nih ya, jadi ceritanya itu tahun 95 itu Pak Basuki itu Pak Basuki Suratno namanya. Beliau itu ikut pendidikan ya, dapat beasiswa kali ya, dari programnya Pak Habibie dulu itu, datang ke Australia setelah sekolah ajaklah namanya Om Tomo. Setia Utomo yang sekarang jadi imam desanya Australia sampai sekarang gitu. Sekolah karena sudah merasa tahun 95 itu udah merasa bisa gitu ya, mereka minta izin sama pusat untuk datangin mubalek ke Australia. Diutuslah Emir Ruzikiani gitu, yang kita kenal dengan nama Cak Emir. Semuanya visa turis. Oh gitu ya. Kalau Om Tomo tadi sama Pak Basuki itu, Pak Bas ya kita manggilnya, itu ya sekolah memang sampai lulusnya sekolah di sana dan kerja. Ya. Kemudian setelah itu ya Cak Emir itu mulai ngajar, ya kan? Ngajar, tinggal di sana, tinggal sama Pak Bas, ngajak ngaji orang-orang Indonesia yang ada di sana. Banyak pengikutnya saat itu, banyak yang ikut ngaji sama Cak Emir saat itu. Nah sampai tuh di sana tuh ada perkumpulan orang-orang Minang, perkumpulan orang-orang Sunda, orang-orang dari beberapa daerah di Indonesia kan. Jadi kalau orang Indonesia itu sana pada ngumpul gitu. Orang Tegal ngumpul sama orang Tegal gitu. Oh guyup lah ya. Iya. Paguyuban gitu ya. Paguyuban namanya. Ya, Oke. Ngumpul gitu. Iya. Tuh ngaji tuh sama Cak Emir dulu. Gitu, ngaji. Udah. Setelah itu banyak yang ikut ngaji kan? Karena banyak, jadi ada satu orang itu namanya Pak Zainal. Pak Zainal ini ternyata mantan mubalek cabai rawit. Itu. Pak Zainal tahu nih, oh ini kan Emir ini katanya, ini kan LDI nih, gitu. Akhirnya Pak Zainal ini ngasih tahu lah ke semua jamaah di situ yang ikut ngaji loh ya, bukannya orang LDI-nya, yang ikut ngaji, orang-orang luar yang ikut ngaji sama Cak Emir ini, ngasih tahu, ini nih LDI ini, gitu, ini Emir nih LDI ini, gitu, sesat nih, gitu. Akhirnya karena mereka juga bingung ya, satu sisi Cak Emir ngajarnya kan enak. Gitu, tahu sendiri kan, balik internasional ya kan, internasional nih, internasional, pernah ke Amerika, pernah ke Eropa ya kan. Tapi di satu sisi, ada yang ngasih tahu ini sesat nih dia nih, gitu. Akhirnya mereka inisiatif semuanya ngadain istilahnya kayak tabayun lah sama Cak Emir. Akhirnya diadakan tabayun di auditorium di University of New South Wales di Kensington, di Sydney. Udah di depan itu ada, ternyata Pak Zainal ini ngundang Pak Bambang Irawan, ngundang Debbie Nasution, sama atau lagi Citra siapa saya lupa namanya, ngundang dia. Itu dia nggak mau mundur dia. Nggak tahu berarti. Dia nggak mau mundur, soalnya kan saat itu kan ketika
Pak Bambang ngasih tahu ke semua jamaah, mereka kan ada yang percaya ada yang enggak gitu loh. Nah, dari pihak CMR sendiri, dari pihak LDI, dari pihak Jokam, ini biasalah, itu kan fitnah gitu. Fitnah-fitnahan itu nggak benar itu. Kami itu bukan LDI, kami itu nggak sesat gitulah ya. Karena Pak Zainal ini nggak mau kalah juga, akhirnya dia ngundang Pak Bambang Irawan almarhum rahimahullah. Nah, Debbie Nasution juga diundang di auditorium di University of New South Wales itu. Caimer di situ, itu digempur sama 3 orang itu. Caimer diem, belas nggak bisa berkata-kata apa-apa. Belas Caimer nggak bisa ngomong apa-apa. Udah kayak gimana ya, bingung lah, nggak bisa jawab lah. Lagi mana Pak Bambang menceritakan pengalamannya 23 tahun di jamaah di LDI ya kan, di Lemkari. Debbie Nasution pun juga sama begitu, menceritakan pengalamannya. Semua di situ menceritakan. Jadi heboh, saat auditorium tuh heboh. Ayo Emir, kamu tanggung jawab, kamu tobat kamu udah menyesatkan semua orang di sini. Gitu. Bagaimana reaksi dari jamaah-jamaah yang ikut hadir di situ? Saat itu kira-kira itu jamaah itu adalah sekitar 20-an, 30-an orang, lumayan banyak kan. Terus apa namanya? Mereka semua tuh rata-rata ya, taulah orang Jokam ya. Kayak kita dulu gimana sih? Kita ngaji lama, terus tiba-tiba kita dikatakan sesat. Kan kita nggak terima. Ya kan? Kita nggak terima. Akhirnya yang hadir di situ, termasuk yang udah keluar ini, itu dongkol. Gitu. Aku nggak terima nih sama Bambang nih. Kok dikata-katain nih, dijelek-jelekin, disesatkan nih. Gitu. Akhirnya ada yang muntah-muntah tuh. Ada Jokam yang muntah-muntah tuh. Pak Dul namanya, Cak Dul, kita manggil Cak Dul. Sekarang kerjanya di imigrasi dia. Muntah-muntah tuh, karena apa ya? Karena ya bingung lah gitu loh. Ini gimana coba jamaah di elek-elek gitu kan. Akhirnya selesai itu pulang dengan membawa apa namanya nothing ya, nggak ada hasil maksudnya Caimer ini nggak bisa meyakinkan orang gitu loh untuk tetap berada di jamaah gitu loh. Akhirnya mereka yang ikut ngaji itu semua pada bilang udah kita istirahat dulu, nggak ikut ngaji dulu gitu sama Caimer gitu. Dari semua total orang Indonesia yang dulu ngaji itu, yang banyak itu, tersisa cuma 2 keluarga. Namanya Pak Sugino sama Pak Nanan. Pak Nanan itu sekarang imam kelompoknya Sydney 1 kalau nggak salah. Ya, ada 2, Sydney itu ada Sydney 1 sama Sydney 2. Dia doang yang ikut tok. Gitu. Orang Sunda dari Paguyuban tadi itu. Nah. Terus kalau boleh tahu, Pak Bambang itu siapa sih? Pak Bambang Irawan? Iya. Pak Bambang Irawan. Pak Bambang itu gimana jelasinnya ya? Oh iya. Nah, ini ada bukunya nih. Pas banget kan? Ya kalau mau tahu siapa beliau ya inilah ya referensinya kayaknya lebih lengkap di sini. Ya kalau masih heran dan pengen tahu ya monggo dibeli di online ya, banyak ya insya Allah. Nah, nggak perlu jelasin sini insya Allah ya, banyak insya Allah. Oke. Terus apa namanya yang tadi ya, setelah dari auditorium itu banyak jamaah yang bubar tuh. Maksudnya orang-orang luar yang nggak ikut ngaji sama Caimer. Yang tadinya ikut jadi nggak ikut, bubar tuh. Kalau sisa cuma Pak Gino sama Pak Nanan. Dua keluarga itu ya? Iya, 2 keluarga itu doang yang ikut. Nah, dari situ akhirnya Australia itu ya Caimer ya Antomo, Pak Bas itu biar ke pusat izin ya, mau bangun masjid di sini. Nah, terus katanya ada omongan dari si Belantiki, siapa namanya? Lukman Belantiki, sapi itu. Yang kenal lah insya Allah ya. Ya kenal lah bro ya. Dia bilang Australia ini akan jadi groundnya jamaah yang kedua setelah Indonesia. Kalau nanti suatu waktu Indonesia itu ada masalah dengan LDII, dengan jamaah, dengan Jokam,
dibekukan lah, jadi apa gegeran besar-besaran, mereka akan pindah ke Australia gitu. Makanya ketika Cak Emir, Om Tomo, Pak Bas itu minta pusat untuk beli masjid di situ, ya, beli gereja, sorry, bukan beli masjid, beli gereja. Ya, jadi gereja ada yang nggak kepake dijadiin masjid sama mereka. Itu langsung diiyakan sama pusat. Itu di daerah mana? Di nomor 1 sampai 3 Catherine Street, Punchbowl, Sydney. Itu pertama kalinya dengan harga 1 juta. 1 juta dolar Sydney, dolar Australia. Itu sumber dananya dari mana tuh? Ya pastinya dari duitnya jamaah lah ya, Indonesia lah ya. Oh, bukannya dari orang Australia? Mana ada duitnya di sana. Rumah aja apa riba. Oh gitu ya? Iyalah, pada mortgage di sana. Ya. Mereka jamaah-jamaah Australia pada mortgage di sana, riba. Ngeri kan? Iya, ngeri. Iya. Dosanya berlipat-lipat. Iya. Nah, apa namanya? Maksudnya gini loh, yang kalian tahu, oh jamaah Australia itu berkembang pesat itu ya. Ya, gini kenyataannya gitu loh. Dan setelah itu karena ada woro-woro dari pusat itu, ya, dari Lukman Blantiki itu, Australia kan jadi apa tempat keduanya, base keduanya jamaah. Kalau di Indonesia tidak ada apa-apa, akhirnya pusat itu apa dulu tuh kayaknya ada ijtihad, saya nggak lupa ya, ijtihad atau apa, bagi yang mau ke Australia dipinjemin duit, gitu, dipinjemin duit, nanti sampai sana kerja dapat duit, dibalikin duitnya ke pusat, gitu. Dan itu terjadi pada jamaah New Zealand, itu Pak Hartono kalau nggak salah, yang pertama kali sekolah juga di sana dulu. Itu ada uang lebihnya nggak balikin ke pusat? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kalau di Indonesia tuh begitu, pinjaman tuh biasanya gitu tuh. Nggak ngerti deh, saya nggak ikut dalamnya soalnya. Kalau yang di New Zealand, yang di Australia itu kayak gitu ya ceritanya. Akhirnya orang-orang pada datang tuh dari Indonesia. Jadi jangan sangka di Australia itu ya orang bule-bule, dari orang-orang Eropa, bukan, maaf ya, orang Tulungagung, Trenggalek, yang Gading, ya. Gitu ya? Iya. Ya, orang-orang Indonesia juga, orang-orang LDI juga yang datang-datang. Paham LDI juga ya? Iya, gitu. Jadi bukannya orang sana terus apa namanya ikut ngaji, baiat, gitu, paham jamaah, nggak ada. Gitu. Paling yang turun-temurun itu yang lahir di sana ya? Iya. Oh, gitu. Paling orang-orang Indonesia yang datang nikahnya sama orang Indonesia di sana, yang jokam ya, yang LDI, yang udah stay di sana lama, nikah, punya anak, gitu-gitu aja. Oh, gitu. Jadi berkembangnya dari dalam. Nah, gitu. Yang bule pun ikut ngaji misalnya, nggak ngerti tentang jamaah itu begini, nggak ngerti. Oh, nggak ngerti. Adam, si Yahya nggak ngerti. Orang bule asli, tapi nggak ngerti. Itu dan mereka juga mulai nikah sama orang Indonesia, ya, orang-orang LDI juga yang gitu. Dan mereka juga mulai mempertanyakan gitu loh, kok begini sih gitu. Oh gitu. Ya, saya pernah ngomong sekali 2 kali soalnya, bukan sama Yahya, tapi Yahya itu dari teman saya. Dia cerita ke saya gitu loh, kok begini sih aneh gitu. Berarti kawin sama orang luar tuh ya? Bener-bener orang luar. LDI orang kawan nggak boleh kawin sama orang luar. Nah makanya lucu kan, bener-bener kawin sama orang luar itu namanya. Kawin sama orang luar gitu. Nah, jadi jangan bangga dulu gitu ya. Ini ada orang bule gitu. Nggak, mereka tuh nggak ngerti apa-apa gitu loh. Mereka cuman pokoknya Islam gitu. Yang mereka tahu tuh Islam. Orang bule itu di sana nggak ada yang ngerti. Oh kita tuh harus beat, kita tuh harus berjamaah. Kalau nggak jamaah neraka, nggak ada yang ngerti sama sekali. Pokoknya mereka ya punya istri, ya, punya anak, orang Islam, itu aja pikiran mereka. Nah kalau misalkan sana ada yang bahkan saat ngaji, saat ngaji kelompok, gitu, asrama, yang bulenya juga diem aja di pojokan situ, ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, yang bisa bahasa Inggris, karena nggak ngerti apa yang diomongin sama Cak Emir sama yang pengajar-pengajar lainnya, gitu. Oh gitu. Iya. Kita juga sama di New Zealand juga sama. Kalau ada orang bule datang, ya udah cengok aja tuh, bengong di situ di pojokan, nggak ngerti apa-apa kita ngomongin gitu. Terus kalau misalkan ada penyinsap baru, menurut istilah mereka ya, penyinsap ya, yang baru masuk LDI gitu, itu bayatnya kemana? Bayatnya? Pernah saya tuh dulu ikut beberapa kali.
Bayat online kah? Surat kah? Dulu ada kan yang orang luar, benar orang luar, bayat di Australia. Itu ya jabat tangan gitu sama imam desanya, sama om tomonya. Oh gitu. Iya, jabat tangan doang sama dia. Tapi omongannya nanti bayat tuka ani mungkin ke arahnya Bapak Imam yang di pusat kali ya, Pak Abdul Aziz Sultan Aulia kali ya. Iya. Tapi apa begitu? Jadi lewat telepon. Kayak yang di New Zealand itu juga. Waktu acara pembayatan kita nggak buat lingkaran gitu, pegangan tangan masing-masing. Ya, ntar di telepon di situ ada yang ngomong suaranya, bayat tuh kah, ani. Ya, saya lupa lafalnya. Oh ahli, ya lupa lafalnya pokoknya. Kita udah bayat, selesai bayat salam-salaman yang laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Gitu. Ya lucu. Saat itu saya mikir, oh aneh ya, begini. Saya pernah sekali juga ikut bayat. Waktu Bapak Imam datang ke Adelaide. Oh gitu. Ada acara daerahan. Chance. Daerah apa Chance ya? Lupa saya. Tahun 2016. Di Adelaide. Jadi Pak Sultan Aulia, Pak Haji Sultan Aulia itu datang. Imam besarnya LDI itu datang. Sama wakil-wakilnya. Ya, ada wakil 4. Siapa yang keluarganya Pak Masud itu? Wakil 4? Pak Edi Suparto datang, Lukman Blantiki datang, Pak Haji Sultan Aulia, istrinya, siapa lagi ya? Rombongan deh. Nah, datang kita ke Adelaide saat itu, terus dari situ ngaji biasa, Pak Sultan Aulia nasihat 2 jam. Oh gitu. Oh, Caimin membangga-banggakan saat itu. Tidak pernah ada sejarahnya Pak Imam, Pak Amir itu nasihat 2 jam katanya. Baru di sini tepuk tangan semuanya. 2 jam. Di beberapa tempat nggak ada ya Bapak Imam nasihat sampai 2 jam. Paling lama 1 jam. Wallah saya dengar itu di sana. Nggak lama susunan acaranya udah ada tuh. Langsung dibuat apa namanya? Acara pembayatan. Dari situ kita tuh, saya juga mikir, gini ya, suruh berdiri masing-masing, perempuan di sana kasihin tirai, laki-laki di sini. Nanti ngucapin kalimatnya atau latihan ya, rehearsal dulu, baru ntar kita salaman gitu. Yang imam kelompok dari di kota-kota di Australia sama New Zealand suruh maju di sampingnya Bapak Imam. Oh gitu. Iya. Imam yang kelompoknya Sydney 1, Sydney 2, Melbourne, Adelaide, Cairns, Perth, Auckland, Wellington, suruh jejer. Itu. Karena waktu itu imam kelompoknya Auckland nggak datang, diwakilin saya ditanyain, kamu siapanya? Saya mau baliknya. Oh, mau balik nggak boleh, imam doang. Gitu. Ya udah, akhirnya kita beat sama Bapak Imam, muter tuh. Kita ngantri kayak ular gitu. Salaman. Dari itu saya udah mulai bingung, udah mulai Islam kok begini ya, gitu. Nah, mulai ragunya itu setelah dari Adelaide ya. Pernah juga waktu kalau nggak salah asramaan ya. Asramaan di Sydney. Tahunnya lupa, ya, tahun 2015 apa 16 atau 17 itu ya, saya lupa. Ketika itu kita kan dibagi-bagi kelompok ya. Bagi-bagi kelompok. Kita disuruh hadap-hadapan sama satu orang depan kita, yang satu baca, yang satu nyimak gitu, yang satu baca ganti-gantian. Nah di situ saya kebagian teman saya yang nyuruh nyimak bacaan saya itu waktu itu namanya Uye itu nama lengkapnya saya lupa gitu. Adiknya saya Emir. Kenal lah semua orang-orang di sana lah. Nah, Uye ini waktu itu lagi sekolah di Saudi, entah di Ma'had Haram, entah di UIM, Universitas Islam Madinah, atau di Darul Hadis, saya lupa. Jadi dia pulang sebentar kan, kemudian dia jadi penyimak saya membaca Al-Quran. Setelah saya buka Al-Quran saya membaca ta'awud, tiba-tiba dia suruh nyetop, terus dia bilang, kamu udah wudhu belum? Gitu. Terus dalam pikiran saya, wudhu. Buat apa wudhu? Saya bilang gitu kan. Kenapa mas suruh wudhu? Saya bilang gitu.
dia bilang untuk mengagungkan kepada Al-Quran lebih baik kita wudhu, dia bilang gitu. Oh tapi kalau nggak wudhu nggak apa-apa kan? Ya lebih baik wudhu mas, gitu dia bilang. Terus saya bilang gini, kan saya kan punya pemahaman yang berbeda gitu. Ini anak sekolahan di sana gitu kan, saya mau balik gitu kan. Pikiran saya dia lebih pintar daripada saya, jadi dia lebih tahu gitu. Langsung saya kasih dalil la yamassuhu illal mutahharun gitu. Itu yang saya ketahui dalilnya di LDII di Jokam. Terus dia bilang, oh itu dalilnya yang mas pakai. Iya. Dalilnya apa artinya? Ya tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran ini kecuali orang yang disucikan. Mangkul saya gitu. Itu yang boleh menyentuh Al-Quran itu adalah malaikat Jibril gitu. Oh nggak gitu mas, katanya. Ya, itu maksudnya ya orang yang disucikan, ya maksudnya kita harus berwudu gitu. Oh gitu, jadi saya wudu. Dari situ saya jalan gitu, saya mikir-mikir aja apa mangkulan saya ini salah, apa emang sistem di Jokam ini yang nggak beres gitu kan, atau apalah gitu. Akhirnya saya wudu. Nah, udah dari situ mikir-mikir gitu kan, mikir-mikir. Terus banyak lagi lah penyimpangan yang lain lah, ragu-ragunya tuh banyak lagi. Dari masalah beat yang di Adelaide sampai yang baca Quran suruh wudhu. Soalnya kita nggak pernah wudhu kan di LDI itu, kita baca Quran ya baca aja gitu, megang Quran megang aja gitu loh, nggak lost aja gitu perasaan gitu loh, nggak ada pendalaman penghayatan akan keilmuan tuh nggak ada, cuman pokoknya ya gitu, pokoknya gini dah gitu aja. Insya Allah sih. Balik flash ke Australia ya. Monggo. Ini setelah mulai agak sedikit berkembang gitu kan ya, terus yang tadi ada banyak yang datang dari Indonesia ke Australia. Terus itu gimana proses mereka tuh bisa sampai ke sini ke Australia? Saya dengar cerita-ceritanya banyak pembohongan dan kebohongan tuh di situ tuh. Istilahnya untuk bisa sampai jadi warga negara sana gitu ya. Rata-rata ya, rata-rata orang Jokam sana itu saya lihat ya, yang saya lihat ke mata kepala saya itu nggak semuanya orang mampu gitu kan. Jadi mereka datang, dan ini bukan hanya Jokam tapi ya, ini semua negara sama. Nah, kita spesifik kita ngerucut ke arah sini karena emang topik bahasan kita gitu kan. Banyak orang-orang Jokam yang dari Indonesia itu nggak mampu gitu. Jadi mereka itu niatnya memang pengen settle di New Zealand dan di Australia gitu. Tapi kadang cara yang mereka pakai itu bertentangan dengan hukum gitu. Dan mereka nggak menganggap itu suatu yang salah gitu. Menurut mereka ya di mana kita berpijak itu buminya Allah gitu. Mau di mana aja terserah gitu. Mau kita gelap di sana. Jadi ya gitu, banyak yang tadinya student visa ya atau turis visa tenggelam, maksudnya tuh gelap gitu loh. Visanya habis dia nggak pulang, dia malah terusin di situ gitu. Dan itu berbohongnya di situ sih. Gitu. Dulu sih kita nganggapnya biasa-biasa aja ya, karena kan kita kan diajarinya kan ya berbohong dengan orang luar ya monggo gitu. Bahkan ada dulu jargonnya itu kalau makan 5 bayar 1. Dahmaji. Dahar 5 apa? Ya lupa. Bayar siji. Bayar siji. Bayar 1. Makan 5 bayar 1. Ya jadi ya kebawa gitu loh. Nah, terus dan semua yang perlu diketahui itu ya bagi semua orang yang hype banget ya sama perkembangan Jokam di Australia sama New Zealand, yang jamaah-jamaah di sana itu bukan orang bule gitu loh, bukan orang-orang asli sana gitu. Mereka ya orang-orang Indonesia yang sekolah, yang kerja, yang gelap di sana gitu, yang lahir di sana ya emang keturunan-keturunannya orang yang dulu awal-awal tinggal di sana gitu. Jadi nggak ada ceritanya oh jamaah berkembang dari luar, nggak ada. Dari dimanapun di Eropa ya insya Allah sama, nggak ada. Nah saya dengar selentingan tuh John, yang kalau misalkan minta visa di sana atau istilahnya PR ya,
permanen residen di sana gitu, kok bisa bilang dengan alasan dia di Indonesia dijolimi atau apa segala macam untuk menjadi warga negara. Itu gimana? Benar apa ceritanya tuh? Ya, balik lagi ke yang tadi. Jadi Australia, New Zealand itu bukan negara refugee kan, tapi mereka menerima refugee gitu loh, asal tepat alasannya. Nah, kalau kasusnya Jokam ini, kayak kemarin kasusnya Bima yang viral tuh kan di Lampung, emang dia dapat protection visa kan dari pemerintah Australia kan, tapi yang jadi Jokam ini ya ngawur gitu loh. Kadang ada yang berbohong oh saya di Indonesianya diserang misalnya, terus macam-macam lah alasannya, banyak sekali. Alasan digigiri di Indonesia, akhirnya saya harus pindah hijrah ke Australia, harus hijrah ke New Zealand gitu, banyak banget gitu ya. Dan sampai kadang ada yang beberapa teman tuh yang cerita-cerita di Australia itu waktu di court, waktu di sidang untuk dapetin citizenship Australia itu, sampai dia nangis-nangis gitu. Terus ketika ditanya, apa yang kamu pikirkan waktu kamu di sidang? Saya mikirin Bapak Imam, perjuangan Imam Nur Hasan katanya, sampai bisa nangis. Jadi bisa meyakinkan courtnya, merasa iba, kasihan, akhirnya dikasih gitu. Ya Allah. Ya maksudnya segitunya lah gitu. Karena sudah terbiasa itu, kalau ada juga jargon di luar Jokam itu bajingan, ya kita itu harus jadi bajingan tengik gitu. Oh gitu. Iya. Tambah tengik ya. Harus tambah bajingan lagi gitu loh. Udah bajingan, mereka jadi bajingan, kita harus lebih bajingan lagi. Pokoknya yang penting menang, dah gitu aja. Yang penting aman, yang penting menang. Nah, sekarang di sana kan udah saya dengar mulai berkembang ya di Australia sendiri ya. Ini sebelum cerita ke New Zealand ya. Akhirnya dia kan berkembang, buka cabang juga akhirnya ke New Zealand gitu ya. Nah, sekarang imam paling tingginya di situ siapa? Di Australia? Ya. Oh, setelah mereka beli masjid di Catherine Street itu, di Punchbowl, di Sydney, mereka beli masjid di Melbourne, di Perth itu rumah SB kalau nggak salah, belum masjid. Terus di Adelaide masjid, terus di Cairns, insya Allah ya, Cairns itu beli masjid ya, saya dilupakan. Tapi yang terjadi itu bukan masjid yang dibeli, gitu. Mereka itu beli gereja yang nggak kepake, gitu. Jadi imamnya itu ya satu dari dulu, nggak berubah. Namanya Setio Utomo, panggilnya Om Tomo. Gitu. Imam daerah itu? Imam desa. Di sana nggak ada daerah. Oh, desa. Desa, paling tinggi desa. Karena untuk jadi daerah katanya Cak Emir itu belum memenuhi syarat. Entah syaratnya apa. Nah, kalau Cak Emir sendiri di sana apa? Oh, Cak Emir itu dalam struktur Jokam ya, dalam struktur ADI itu sebagai wakil imam daerah, wakil imam desa. Bawahnya Om Tomo. Bawahnya Om Tomo. Mereka pentolannya lah di sana. Gitu. Nah, Bapak Imam itu dulu makanya getol banget pengen beli beli gereja dijadiin masjid. Ya itu karena mereka menganggap bahwasanya ini akan jadi base-nya jamaah yang kedua gitu. Dan itu dimulai dari Australia. Berarti karena dari saking mudahnya mereka bikin organisasi gitu ya di Australia sih sebenarnya nggak peduli gitu. Australia itu nggak peduli. Oh gitu ya. Australia, New Zealand itu selama dia nggak makar ya, nggak teroris gitu ya, nggak buat teror, mereka nggak peduli, mereka nyantai-nyantai aja. Dan kalau kita lihat ya di Australia, New Zealand itu kita lihat masjid itu semuanya masjid gitu. Dan tapi Jokam ini enggak. Bukan masjid. Gereja jadi masjid. Karena mereka nggak bisa. Mereka nggak punya kemampuan untuk itu. Gitu. Jadi mereka beli gereja, izinnya itu tempat ibadah. Ya kan? Mereka nggak kepake, dibeli. Udah dibeli, namanya kan place of worship. Nah, dipakailah untuk masjid. Yeah. Gitu.
Tapi orang nggak ada yang tahu kalau itu masjid, kecuali orang sekitar. Gitu. Dan penggunaannya pun ya nggak kayak masjid-masjid pada umumnya gitu loh. Setelah saya hijrah ya saya tahu masjid umum itu nggak bisa dipakai untuk senam barokah. Kecuali masjid Jokam. Masjid UDI. Asad, ya sholat ya asad ya silat. Ada senkom nggak? Ada. Oh, ada senkom di sana? Mungkin. Kayaknya nggak ada deh. Nah, apa dari situ dipakai atasnya dipakai buat etiknya itu dipakai buat tiduran, buat olahraga, buat kalau ngantuk suruh apa buat lingkaran, suruh pencaan di situ. Jadi penggunaannya tuh bukan kayak masjid, jadi kayak gedung serbaguna. Berarti kalau ngadain pengajian di sana dia tuh LD itu mudah ya gitu ya? Iya, mudah. Karena apa daya tariknya itu satu makan. Iya. Gitu ya. Senang banget sama makan. Jadi ada acara apa buat makanan, ngundang orang buat makanan. Orang senang kalau dia kasih makan. Jamaahnya sekarang berapa yang tersisa? Jamaahnya itu apa ya? Kalau di Australia ya nggak nyampe 1.000 lah. 600 lah. Oh banyak juga ya? 600 iya. Kan udah kotanya udah banyak. Itu orang-orang Indonesia yang datang juga. Gitu. Dan anak-anak turunnya gitu aja. Bukannya, wah amar ma'ruf nih. Dapat orang pengisah baru enggak. Gitu. Adapun orang bule-bule itu ya mereka nggak ngerti masalah-masalah gitu kan. Jamaah surga nggak jamaah neraka nggak ngerti dia. Berarti yang penting dia muslim itu aja. Di sana tuh ada beberapa bagian golongan pengajian nggak kayak di sini, kayak misalkan ada cabai rawit, ada pengajian lansia. Termasuk daya tariknya Jokam LDI itu ya gitu. Termasuk mereka tuh buat punya pengajian khusus kayak cabai rawit, ya kan? Kuatnya di situ dia. Mungkin ya termasuk penyimpangannya sendiri di Australia itu ya yang kita sayangin ya. Cak Emir tuh buat program namanya GU gitu. Apa tuh GU? Ya GU tuh generasi ulama. Jadi beliau tuh mendidik anak-anak Islam Jamaah, ya, anak-anak Jokam LDI di sana yang namanya Aida. Itu dididik nggak boleh sekolah dulu setahun 2 tahun, ya di skip sekolahnya. Dari situ diajarin materi-materi ulama. Materi-materi yang kita tuh nggak pernah denger. Hitungannya wajib tuh ya? Iya, buat mereka, anak-anak kecil itu. Termasuk ponakan saya di situ ada. Gitu. Yang di Wellington tuh, anaknya Bang Iir, sepupu saya. Jadi saya nanya kan sama Mbak Soraya istrinya Cak Emir. Nah itu ada ceritanya sendiri juga tuh Mbak Soraya tuh. Makin lebar makin menarik. Jadi yang saya tanya Mbak Soraya, Mbak itu yang diajarin apa kitab-kitabnya ya? Kitab-kitabnya diajarin ya termasuk Ihya Ulumuddin itu, ya, karyanya Imam Al-Ghazali. Terus saya bilang, lah itu kitab apaan? Saya bilang gitu. Kitab karangan kan? Bukannya kita nggak boleh ngaji kitab karangan? Saya bilang gitu. Ya mboh katanya. Terus mangkulnya dari mana katanya gitu. Pak Nur Hasan kayaknya nggak nurunin ya? Jadi ternyata kalau pemirsa mau tahu ya, Cak Emir itu diem-diem ya, itu sering ke Lakemba. Lakemba itu apa tuh? Lakemba itu nama daerah dekatnya Punchbowl. Kayak apa ya di sini kayak kecamatan gitu ya. Beda kecamatan gitu. Sabab ya? Sababnya. Sabab Lakemba. Kalau naik tren itu sekitar 2 stop atau 1 stop atau 2 stop gitu. 3 stop saya lupa. Deket banget kok. Itu kampung muslim lah situ. Oh gitu. Jual-jual buku-buku. Cak Emir tuh sering ke toko-toko buku itu. Lihat itu. Atau kalau dulu, sekarang kan udah ada HP. Jadi dia tinggal enak aja gitu ngambil kitab-kitab yang dia mau. Yang nggak ada di jamaah, nggak pernah diajarin di jamaah, diajarin ke jamaah. Kita yang sebagai jamaah awam dilarang untuk ngaji kitab karangan, sedangkan Cak Emir sendiri, ya menurut penuturan istrinya, Mbak Soraya, ya buka-bukanya ya kitab karangan. Mboh dia udah mangkul apa belum gitu loh. Jadi jangan heboh ya dengan yang namanya Cak Emir ya. Gitu. Ya ini termasuk info nih. Hai para penonton ya. ini nih ya menyimpang kadang kita kan selalu hype ya. Kalau Cak Emir itu datang ke Indonesia terus nasihat itu berurutan gitu kan. Punya materi tersendiri gitu. Kita juga mikir dong, harusnya mikir ini dapat dari mana materinya, dalilnya dari mana, hadis-hadisnya sahih apa enggak gitu. Nah,
dia itu mantul dari mana kan kita nggak tahu. Padahal kan dulu kita tahu dari Pak Nur Hasan itu kan ngajarin cabai rawit itu kan dari Al-Baqarah sampai An-Nisa. Nggak khatam. Nggak 30 juz. Nggak 30 juz ya. Iya. Dari mana sisanya? Pak Nur Hasan udah meninggal duluan gitu loh. Nah, dia dapat dari mana gitu loh. Kitab-kitab itu gitu loh. Yang apa? Riyadhus Shalihin dan lain-lain. Dapat dari mana gitu. Terus di sana tuh kayak apa namanya pengajian yang rutin gitu ya, itu seminggu berapa kali, terus yang dikaji apa? Oh, kalau itu tinggi mobilitasnya. Oh gitu? Iya, tinggi. Kalau di New Zealand aja, itu ngajinya sebetulnya padat ya. Kayak Selasa ada pengajian, lupa saya ibu-ibu apa? Karena saya udah lama nggak sambung ya, jadinya lupa. Selasa ada. Kamis ada, Jumat ada, Sabtu ada, Minggu ada. Tuh hampir semua tuh ada tuh. Iya, istri doktrin semua. Justru kita dulu malah disuruh begini. Ngapain kamu nyari dunia sibuk kerja katanya. Tapi sambung bolong-bolong atau nggak pernah sambung gitu. Justru kita dulu digituin. Nah, terus ada teman saya juga yang nggak suka, bukannya nggak suka ya, salah ngomongnya. Ada teman saya yang sukanya tuh nonton konser gitu loh. Kiki orangnya namanya nah. Sukanya nonton konser gitu, sukanya dengerin lagu gitu. Terus setiap sambung nggak pernah datang gitu. Setiap ada terobosan nggak pernah datang gitu. Jarang lah datangnya lah gitu loh. Jarang banget datangnya. Terus akhirnya dia ngubungin imamnya. Halo Mas, gimana kalau saya nggak pernah datang? Kalau saya nonton konser gitu, nggak apa-apa kan? Kata imamnya dulu ya, imamnya ngomong gini, ya nggak apa-apa, asal Islammu lancar. duit lagi, ya. Jadi intinya ya Islam lancar, gitu. Pemasukan lancar. Kalau nih ya, kalau di kita kan sering dapat doktrin tiap harinya itu ya nasihat 5 bab yang tadi dibahas ya. 5 bab. Terus kalau untuk doktrin bulanannya itu teks daerahan, terus doktrin tahunannya makalah cai. Nah, itu disampaikan nggak di sana? Sampaikan. Oh, disampaikan. Sampaikan. Gitu. Tetap. Yang makalah cai ya disampaikan di sana ada namanya CAA, Cinta Alam Australia. Oh, gitu. Tiap tahun. Cinta Alam CANZ, Chance, Cinta Alam New Zealand. Chance terus nyampaian nasihat 5 bab itu tiap minggu, Chance itu tiap tahun, CAA setahun sekali. Nah, untuk Cinta Alam Indonesia biasanya mereka ngirim satu utusan ke Kediri, ke mana? Ke Kosambiwojo ya. Apa namanya? Wonosalam. Ya, Wonosalam tiap tahun. Nah, satu orang itu nanti bisa siapa aja sih, nggak harus imamnya, nggak harus caimirnya, siapa aja. Terus kalau kan terkenal nih kalau ditinggal di luar negeri itu kalau nggak bisa sambung atau nggak ada tempat untuk ngajinya itu kan ada sambung online ya? Iya, sambung online. Itu pernah ngalamin Jod? Pernah. Gimana tuh? Kayak gimana tuh? Ya, untuk yang miss, yang skip ngaji itu ya karena kerjaan, keperluan yang nggak mendesak. Jadi kita disuruh ngatur waktu untuk nyari pulihan itu. Tapi saya nggak pernah datang tuh. Karena saya pikir buat apa lah orang wong baca Quran telat aja mereka nggak suruh saya ulang gitu. Kenapa harus hal yang dibawa baca Quran saya harus ngulangin gitu loh. Tapi pernah dan mereka rata-rata kalau nggak ada waktu ya gantinya duit gitu aja. Nah, soalnya kita di sana isrun itu per minggu Mas. Oh gitu ya? Iya, per minggu. Boleh tahu nggak pembagiannya sama nggak kayak di sini? Misalkan ada 2,5%, ada 5%, 7,5%, jadi 5%. Karena semua itu di sana bekerja, jamaah-jamaah kan kalau di New Zealand itu di Auckland itu jumlah jamaah saat saya masih di sana itu sekitar 26 sampai 30 orang. Oh gitu. Di Wellington itu 50-an dulu saat saya di sana. Itu pembagiannya itu kita itu di sana tuh dianggap satu. Jadi kayak gini contohnya, semua jamaah itu bekerja. Jadi disamaratakan. Jadi nggak ada tuh yang 2,5%, 5%, nggak ada. Jadi semua langsung 10%. Oh gitu? Ya,
10%. Oh, 10%. Kecuali kalau misalnya dia saat itu nggak kerja, tinggal ngelapor ke pengurus, lapor ke imamnya, saya nggak kerja nih minggu ini. Oh ya udah, kamu nggak usah kena 10%. Terserah kamu berapa aja gitu. Ya. Tapi per minggu kita itu minimum tuh $100 waktu itu. Per minggu. Kalau nggak kerja lagi nggak ada penghasilan, nggak dibalikin tuh duitnya. Dulu pernah tuh ada yang miss gitu kan. Yeah. Miss berapa bulan gitu. Ya tanpa saya juga kaget kan. Langsung dibayar dirapel sama dia semuanya. Oh gitu. Iya. Miss berapa bulan jadi ribuan dolar. Store. Iya. Gitu. Oke, itu kan cerita tentang di Australia. Iya. Nah, sekarang kita ke New Zealand, tempat lo tinggal ya. Nah, terus boleh. kan mulai berkembang, akhirnya kan di New Zealand buka cabang franchise baru gitu ya. Terus, nah itu cikal bakalnya gimana itu? Ada dari berapa orang kah gitu gimana? Siapa? Tahun 95 kan Australia. Ya. 96 Chamber datang sampai dia 98 beli masjid sampai sekarang. Kalau di New Zealand itu tahun 99 tahun 2000. Oh, tahun 2000 ya, baru ya. Iya. Uak saya datang. Sebelum uak saya itu udah ada orang Pak Harno kalau nggak salah. Terus boleh tahu uaknya siapa namanya? Uak Syahrul. Oh, Uak Syahrul. Alhamdulillah udah hijrah juga. Oh, alhamdulillah. Uak datang saat itu sama sepupu saya juga namanya Irwan Syah. Masih di sana Wellington. Itu juga dia ngeblokir saya juga. Sepupu padahal. Oh gitu? Iya. Sepupu. Saya tanya apa? Kenapa diblokir? Ya udahlah masing-masing aja lah katanya. Takut terpengaruh katanya. Ya nggak masalah lah. Yang penting saya nggak ada niat untuk itu ya, mutus silaturahim. Jadi dulu karena gaung di Australia itu besar ya. Sampai terdengarlah kenapa nggak kita ke New Zealand aja gitu. Akhirnya banyak orang Indonesia yang datang ke New Zealand. Orang Jokam, orang LDI yang ke New Zealand. Oh gitu. Sekolah gitu ya. Sekolah, mereka ngambil master gitu. Terus akhirnya ada namanya Ca Ansarudin. Padahal insya Allah semua orang Jokam. Ca Ansarudin ini termasuk sekarang kalau nggak salah wakil 4 ya. Atau salah satu ulamanya lah di pusat. Nah, dia salah satu ulama Jokam yang ulama LDI yang dikirim-kirim ke luar negeri juga gitu. Gitu ya. Iya. Modalnya modal nekat. Nah, nekat sedikit ilmu nekat. Dulu Ca Ansor ini juga sama kayak Ca Emir tipe-tipenya. Suka ngajak ngaji orang gitu. Ngajak ngaji orang Indonesia, diajakin ngaji sama dia. Gitu. Berpindah-pindah tempat dulu, belum punya rumah SB di Auckland. Ngaji di rumahnya si A, si B, si C, si D, gitu kan? Ada satu orang juga ternyata almarhum Dr. Sony namanya, Dr. Sony namanya. Dia tahu nih gelagatnya, ini LDII, gitu. Akhirnya dia pulang ke Indonesia, dibawa bukunya si Bambang tadi nih, yang ini ya, sama yang satu lagi lah, yang ini nih, dibawa sama dia, kasih ke orang-orang. Yang tadinya puluhan orang ngaji di situ, gitu. Sebelum itu sih ya, sebelum itu Bapak Imam yang kedua ya, Pak Dohir. Pak Dohir itu datang karena tahu gaungnya itu besar, gitu. Ca Ansor ini udah ngajak ngaji puluhan orang, gitu. Banyak itu. Dan saya confirm sendiri sama orang-orang Indonesia yang di sana. Yang di luar itu, kenal nggak sama Ca Ansor? Oh iya, kenal. Yang rata-rata yang tua-tua tuh kenal, gitu. Dulu kan dia, cerita akhirnya. Terus akhirnya datang dia, Pak Dohir ke New Zealand. Pak Dohir melihat jamaah yang diajak ngaji sama Ca Ansor itu banyak, akhirnya bilang sama jamaah yang di situ, nanti kita beli rumah di sini, gitu. Akhirnya belilah rumah yang ada di alamat 65B Roberton Road, Avondale itu di Auckland, gitu. Itu base campnya Jokam tuh di situ, base campnya LDI di situ, gitu. Itu pertama kalinya di situ, gitu. Akhirnya mereka buat pengajian di situ. Pak Sony ini baru datang, akhirnya tahu, oh ini LDI ini, ngasih buku tadi ke jamaah-jamaah itu. Mereka akhirnya tahu, kaget,
Akhirnya bilang sama Cak Ansor, ini bagaimana kok begini? Tobat kamu, sesat ini. Gitu. Cak Ansor diem, gitu. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi dulu. Nah, keluarlah semua orang tuh yang puluhan ikut itu, sisanya cuma satu untuk keluarga, Pak Edi Kusmantoro. Lah itu sekarang jadi imamnya di situ. Oh, iya. gitu. Iya. Iya, dan keluarga. Itu jika bakalnya di situ. Apa? Karena mungkin mereka lihat opportunity ya. Tadinya kan di Hastings tuh. Jadi orang-orang tuh kalau mendarat ke New Zealand tuh pasti ke Hastings, Jokam itu. Di Hastings tuh ada apa? Hastings tuh ada perkebunan. Jadi orang-orang tuh gelap ya di sana tanpa visa, kerja metikin buah-buahan. Ya, kerjanya begitu kasar gitu, kerja yang begitu-gitu. Terus kalau ada imigrasi, kita panggilnya camat ya. Ada camat mereka kabur mencar. Nah, mencari itu ada yang ke Auckland, ada yang ke Wellington. Gitu. Di Wellington mereka mulai buka-buka lagi gitu, mendirikan lagi. Geger-gegernya tahun 2019 mereka akhirnya dibeli masjid. Oh gitu. Iya. Sama gereja juga dibeli. Di mana gitu. tuh? Namanya saya lupa. Nama daerahnya lupa. Johnsonville apa? Saya lupa serius saya lupa. Karena dibelinya itu setelah saya keluar gitu. Oh gitu. Itu sebetulnya udah lama, permintaan jamaah New Zealand itu untuk punya masjid itu udah lama ke pusat. Dari tahun 2015 apa? Udah lama banget deh. Giliran udah geger-gegernya ini 2019 baru pusat kelabakan. Wah, ini untuk melindungi jamaah supaya jamaah tetap dalam rambutannya Bapak Imam ya, supaya nggak keluar ya kan. Supaya duit isrun juga nggak menurun. Nggak menipis. Akhirnya dibeliin masjid di situ. Gitu. Sama rumah SB-nya. Gitu. Nah, terus gini, pernah nggak nerobos dulu sampai ke daerah-daerah pedalaman atau istilahnya di luar dari lingkungan New Zealand sendiri gitu? Pengalaman pribadi sih ya. Misalkan kayak tadi di perkebunan gitu. Oh, enggak sih. Kalau sekarang kan jamaah-jamaah itu kan terpusat ya. Adanya jamaah LD itu ada di Auckland sama di Wellington. Yang di Avondale sama di ini daerahnya saya lupa namanya. Nanti saya lihat lagi deh. Saya tanyain lagi deh ya. Apa bunglon-bunglonnya. Nah, soalnya pada nggak ada yang tahu gitu. Ada bunglon di sana. Dulu kita punya jamaah di Ru'yah ya di Kepulauan Rarotonga. Rarotonga itu kan kalau nggak salah di daerah jadi Papua Nugini ke sana. Papua Nugini sananya lagi dekat Hawaii sononya lah. Ya dekat Hawaii ya. Agak jauh cuman ya pulau-pulau kecil itulah. Iya. Terus kita disuruh nerobos ke sana. Jadi yang berangkat itu imamnya Pak Edi, saya sama istri, anak-anak waktu itu berangkat ke sana. Suruh ngeramut jamaah yang ada di sana gitu. Ya judulnya sih ngeramut ya kan, padahal holiday ya. Soalnya apa? Soalnya yang kita ramut itu cuma 6 orang waktu itu. Oh gitu ya? Iya. Penyampaiannya sama, 5 bab. Nyampaian ijazah pegang supaya tetap dalam jamaah sampai matinya masing-masing. Gitu. Dan itu emang udah jokam dari dulu lah ya, bukan? Oh iya, itu bukan orang asli sana ya. Yeah. Jadi yang jokam-jokam yang pada di luar negeri itu bukannya berkembangnya bukan karena mereka itu bener ya, tapi karena memang orang Indonesia yang ada di Indonesia udah capek, gerah, pening, pusing dengan keadaan di negara Indonesia, akhirnya nyari rezeki ke negeri orang lain. Gitu. Oke, sekarang mau tanya, waktu setelah diblok, ya istilahnya dikucilkan lah ya, dikeluarkan, dimurtadkan dari LDI New Zealand situ, gimana Jod? Pernah nggak ngedakwahin atau cara dakwahnya gimana Jod? Pertama kali dikeluarin sih deketin murid-murid lah ya. Deketin murid-murid dulu. Dulu kan saya punya murid namanya Yusuf, Alzen, terus cabai rawitnya itulah. Saya tanya sama mereka. Mereka lahir di sana? Iya. Oh gitu. Kalau Yusuf lahir di Indonesia tapi besar di sana. Oh gitu. Dari kecil di sana. Gitu. Saya tanya sama mereka, tapi Alzen ini anaknya imam kelompoknya itu, emang ada sedikit autis lah ya. Jadi dia ya gitu pokoknya
satu hal yang saya sesali juga dari si Alzen ini, dulu pernah saya bilang sama bapaknya, ini anak dengan kebodohan saya dulu ya. Anak ini, kan bapaknya nanya, anak saya bagaimana? Anak saya autis. Apakah bisa masuk surga? Gitu. Nah, saya dengan PD-nya saat itu, mau balik, ya kan? Balik kelompok, wow. Saya jawab dengan kebodohan saya saat itu. Dengan ilmu saya padanya, saya bilang, ya kalau nggak jamaah ya neraka. Saya bilang gitu. Nggak lama saya tahu ilmu dikit-dikit, saya rawat. Pak, ini ada hadisnya, saya bilang gitu. Padahal saya nggak pernah buka hadis, nggak pernah buka apa. Cuma saya bilang sama bapaknya, Pak, ini mohon maaf, ini ada hadisnya. Selama anak bapak itu Muslim, saya bilang, dan sholat mengakui Allah sebagai Tuhannya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, dia menjalankan sholat kemampuannya. Insya Allah ada kesempatan, saya bilang gitu. Wah, langsung dia senang lagi gitu. Nah, kalau Yusuf ini, dia sampai bertanya sama saya dulu, Om, dia kan orangnya kan lahir besarnya di sana, jadi ngomong bahasa Inggris kan. Ngomong bahasa Indonesia tuh jarang banget lah. Dia bilang, kenapa orang Indonesia aja yang masuk surga? Why is it only Indonesian that can go to Jannah? Dia bilang, they can go to paradise. Dia bilang, why is it only Jokam? Dia bilang gitu, why is it only Jokam? Terus saya bilang, waduh, saya mau terang-terangan, udah saya terang-terangin aja sama dia. Saya kasih tahu panjang lebar sama dia. Oh, that's it, dia bilang gitu, that's it. Mulai saat ini dia bilang, saya nggak akan mempersungguh di sini, dia bilang gitu. Saya nggak akan, maksudnya saya nggak mau lagi lah cukup, it's enough for me, dia bilang gitu. Nggak mau lagi di sini. Tapi karena ibunya masih di situ, masih ngaji, jadinya ya ibunya juga dulu yang ngajarin saya gitu. Pas saya telepon ibunya, Bu, ternyata LDI ini salah. Langsung dia kayak lu gimana sih, Jod? kan yang ngajarin gue ngaji lu, katanya gitu. Kalau nggak nyuruh gue keluar. Nah, jadi saya ada rasa rasa bersalah sedikit lah sama keluarganya gitu loh. Tapi anaknya alhamdulillah udah mulai sadar. Ibunya pun saya yakin tahu kalau anaknya itu udah sadar, udah tahu gitu. Ya? Iya. Gitu. Nah, terus kan Muslim yang lain nih ya, yang di New Zealand atau di Australia atau terutama di New Zealand kan tahu lo tuh Jokam, lo LDI gitu kan. Terus tahu keluar, gimana perasaan mereka, Jod? Kaget lah ya. Kaget ya? Kaget banget. Soalnya teman-teman saya tahunya kan saya LDI. Iya. Teman-teman kuliah, teman-teman main bola, gitu kan. Dulu tahunya kan saya LDI. Jadi pas mereka lihat saya di kajian umum, loh, terus si Jody katanya. Iya. Ngapain dia di sini? Akhirnya saya dikasih kesempatan untuk berbicara di depan. Saat itu kaget semuanya, baru tahu, oh saya udah keluar ternyata. Gitu, saya udah keluar. Gitu. Kaget mereka semua. Saya hubungin Mas Reza. Oh, Reza. Reza yang di Eva Kargil. Oh, yang punya farm itu ya? Yang punya farm. Nah, dia lebih kaget lagi. Oh, gitu. Subhanallah. Ya akhi, alhamdulillah tuh. Allahu Akbar. Kok bisa sih lu, Jod? Gitu. Soalnya saya dulu tahun 2008 waktu Mas Reza masih di Rotorua, belum di Eva Kargil. Saya main ke farmnya dia. Oh. Kita semua jamaah New Zealand main ke farmnya dia. Dia itu istrinya dia, almarhum Mbak Silvi, itu kakaknya Mas Dwi. Mas Dwi itu imam kelompoknya Wellington. Oh, gitu. Imam kelompoknya New Zealand. Iya. Gitu. Jadi Mas Reza itu secara tidak langsung kakak iparnya masih ada hubungan dengan LDI. Oh, gitu. Makanya kalau kita ngobrol berdua tuh nyambung sama Mas Reza. Kalau nggak salah si Uwa itu Pak Syahrul itu kan temannya Pak Reza juga. Sama. Sama. Dulu waktu kita di Rotorua, waktu kita datang ke farmnya Mas Reza, debat saya sama Mas Reza. Debat. Jod, LDI itu begini. Saya nggak terima dong. Saya LDI dong. Saya nggak terima. Nggak sesat dulu. Enggak, Jod, begini dalilnya. Masa lu ngafirin orang-orang Muslim di luar golongan lu? Katanya. Oh enggak, kita nggak ngafirin. Bohong. Di depan nggak ngafirin, di belakang iya. Pas sambung kelompok iya gitu.
Setelah keluar dari Jokam nih ya, terus gimana tuh ibadah? Kalau dulu kan kayak Jumatan harus ke masjidnya Jokam, terus kalau mau ngaji harus ke masjidnya Jokam. Nah terus gimana sekarang ya? Terus atau istilahnya itikaf gitu kan? Dulu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu kita itu di New Zealand itu, di Auckland ya, itu ada ijtihad gini. Kalau bisa, kalau misalnya kalau ada kerjaan, kalau kita kerja, terus itu mengganggu sambung kita, sholat Jumat kita, keluar dari kerjaan. Dalam hati saya sama teman-teman saya itu, enak banget lo ngomong. Sampai dulu kita tuh akhirnya kayak saya dulu kerja di hotel. Terus teman saya datang, yang Jokam, yang LDI datang. Kita sholat di parkiran Jumatan. Di parkiran. Gitu? Iya. Berdua aja? Berdua aja di parkiran gitu. Terus dulu juga, padahal di Ponsonby itu ada masjid. Masjid Jami. Besar. Tapi karena nggak jamaah di situ, waktu saya lagi di situ sama keluarga, sama saudara saya itu. Dekatnya Masjid Jami itu ada park, ada taman di situ buat main anak-anak. Udah azan zuhur, ya kita nggak di situ sholatnya, kita di rumput situ, di parknya itu kita sholat. Nah, repot banget kan kerja sholat di sana tuh, jadi jamaah LDI itu. Terus harus kalau waktu iktikaf, karena nggak ada masjid, saya pernah geger sama Mas Dwi, imamnya New Zealand tuh. Jadi kan kalau iktikaf tuh biasanya kan mulainya jam 6 ya, di Jokam ya, di LDI itu jam 6 mulainya, jam 6 sore, maghrib lah ya, sampai pagi kan. Nah, mereka udah buat acara kan, terus karena itu di SB acaranya, Mas Dwi datang dari Wellington ke Auckland. Jadi karena acara di SB, Rumah Sabilillah, jadi jam 12 terus saya izin. Saya bilang sama imamnya, saya mau iktikaf di masjid sebelah. Jangan jauh dari rumah SB itu ada Islamic Center. Itu udah jadi masjid di situ. Nah, terus imamnya ngomong, ngapain lo di sana? Tanya gitu. Mas Dwi ngomong, ngapain lo ke sana? Kan di sini udah dijadwal, udah ada amrin jami'in. Kan lo tahu dalilnya? Kalau udah amrin jami'in nggak boleh keluar, nggak boleh keluar tanpa izin. Ya, kan saya bilang kan saya izin. Saya bilang gitu. Baca dong dalilnya, ya kan? Ayatnya kan saya izin. Terus dia bilang, ya janganlah, kalau lo keluar yang lain ikut semua, gitu. Kan lu mau balik, gimana sih lu ngasih contoh yang benar sama jamaah-jamaah, dia bilang gitu. Terus saya bilang, nggak mau mas, saya mau itikaf, saya mau dapat pahala itikaf. Karena ini kan rumah SB, saya bilang, bukan masjid. Iya masih bukan masjid, tapi udah dihukumin Caimir kayak masjid. Wah, repot nggak tuh? Dihukumin masjid sama imam desanya, sama wakil imam desanya. Udah akhirnya otong-ototan, berantem kita di situ. Berantemnya itu berantem. Lalu sana gitu. Saya nggak mau, saya maunya ke masjid. Saya bilang gitu sama dia. Berantem, cekcok. Saya sama teman saya berdua gerundel akhirnya di tengah jalan sampai ke masjid. Di masjid 2 jam sampai jam 3 kita pulang nih ke rumah. Dulu saya tinggalnya di apartemen sama dia gitu. tuh. Sama Kiki itu. Iya. Ya gitulah agak repot kalau sholat di Jokam mah. Nyari dulu. Sekarang mah alhamdulillah udah keluar mah masjid banyak, sholat Jumat gampang gitu. Terus, semuanya sunnah lagi. Oh sunnah ya, di sana banyak sholat. Oh. Banyak. Ada yang dari yang sesat sampai yang sunnah semua ada di sana. Oh gitu ya? Iya. Oh. Alhamdulillah. Karena pemerintah New Zealand nggak membatasi itu. Kayak Syiah gitu ada? Ada. Masjidnya besar di Newlyn. Oh gitu. Ya besar banget masjidnya. Malah dia berani nunjukin itu. Justru itu dari awal groundbreakingnya itu masjid. Oh gitu. Nggak kayak Jokam, beli gereja dulu, dia jadi masjid, karena dia nggak punya kemampuan untuk itu. Iya. Ya, nikah juga sama, nggak bisa dia nikah marriage celebrity nggak punya di sana, nggak punya. Gitu, makanya dia nikahnya dalam, baru ntar daftarin keluar. Gitu. Nikahnya arrangement. Gitu. Kayak yang udah paham, insya Allah tahu lah. Iya. Oke deh. Gitu. Ini cukup menarik banget nih cerita pengalaman lo ya, sampai hijrah ke misalnya dari pemahaman yang sesat ya dari LDI gitu ya. Iya, alhamdulillah. Lo udah tahu infonya bahwa MUI sekarang tuh udah mengeluarkan fatwa sesat sebenarnya.
lagi gitu loh. Tentang paradigma baru ini mereka tuh nggak ngejalanin gitu. Oh gitu. Kayaknya belum ada yang tahu nih ya. Nah iya, terus kalian aja kasih tahu ya. Oh gitu ya. Bahwa di MUI di Indonesia ini udah sesat gitu ya. Jangan-jangan pada pindah-pindah ke sana semua nanti. Pemerintah New Zealand sih sama Australia itu apa ya, nggak terlalu peduli soal itu ya. Mereka dari yang tadi saya bilang, dari yang sesat sampai yang sunnah itu ada di sana. Ada sana. Ahmadiyah, Syiah, itu ada semua di sana. Apalagi LDI ada gitu. Gitu. Yang terang-terangan aja kayak Syiah sama Ahmadiyah aja bisa berkembang, apalagi yang Jokam gitu loh. Sebenarnya mereka tuh kalau tahu ya, mereka nggak usah ngumpet-ngumpet gitu. Nggak usah. Jod, ini kan dengar, bukannya dengar sih ya, doktrin ke jamaah yang masih aktif di LDI itu kan katanya, satu, kalau misalkan keluar dari LDI itu deblek, hidupnya melarat, susah gitu. Itu ya satu. Kedua, kalau mati nggak ada yang ngurusin, apalagi di luar negeri nih. Ini menarik nih, di negara kafir ya. Coba Jod, bantah Jod. Itu perkataan yang terlontar dari mulut saudara saya sendiri, Irwan, Bang Ir itu. Di telepon itu dia ngomong waktu itu, bener nggak kamu udah keluar gitu? Saya bilang iya udah. Ya maaf nih, ntar yang udah tuh deblek gitu katanya. Ya nggak apa-apa, saya bilang. Justru memperkuat tauhid saya dong, saya bilang gitu. Apa iya ada yang bisa menjamin hidup seseorang kecuali Allah, saya bilang gitu. Ya enggak sih, abang mah cuman ngasih tahu aja sama kamu, katanya gitu. Abang sih tahu kamu bisa, masih bisa hidup di sana. Ya hati-hati aja lah pokoknya lah, gitu lah. Terus orang-orang sekitar saya tuh yang ruya-ruya saya itu udah pada mulai ngomongin gitu kan di belakang saya. Saya buka pintunya, mereka lagi ngomongin, kedengeran gitu. Gimana? Terus saya mau ngomongin, terus dia ngomong, ya Jod, kita masih tetap berteman kan? Gitu. Ya iyalah, saudara lah, saya bilang. Iya, saudara. Tapi pas udah mereka ngajar, saya suka disinggung gitu. Ntar deblek lah. Hati-hati, ntar kalau ada jamaah, beginilah, begitulah, macam-macam. Terus masalah kematian? Kematian, ini lucu lagi lah ini. Jadi gini ya, setelah saya keluar itu saya kan berbaur dengan kaum muslimin. Jadi mereka punya kayak trusty. Jadi itu segitu pendeknya pemahaman kita sama di Jokam dulu, kalau mati itu nggak akan diurusi. Kalau keluar dari Jokam, nggak keluar dari LDII, kalau keluar dari AIDNZ itu nggak bakal diurusi, nggak bakal diramut, matinya deblek, nggak ada yang sholatin gitu ya. Itu benar-benar parah bohongnya, parah doktrinnya, sesatnya itulah, pokoknya parah banget. Yang terjadi itu ya di luar negeri itu, khususnya di Australia dan New Zealand ya. New Zealand juga teman saya juga ada yang cerita itu kan, yang dulu tuh istrinya Uus tuh meninggal ya, dia hadir di situ ya toh, dia ikut rembuk dengan pengurus yang di rumah sakitnya, dia ikut semuanya. Dan waktu saya di New Zealand juga, saya juga lihat gitu loh, orang meninggal, pengurus-pengurusnya. Saya tanya, apakah ini, jadi sekedar sebelum ke situ ya, saya cuma ngasih tahu, kematian di luar negeri, khususnya di Australia dan New Zealand itu mahal. Satu orang meninggal itu biayanya 5.000 sampai 7.000 dolar Australia atau New Zealand dolar. Itu kan duit yang banyak ya. Nah, di Jokam itu, di LDI itu, di sana itu dibuat ijtihad. Setiap kita isrun, tiap minggunya itu kita sertakan tulisan di situ kematian. Ya, 10 dolar lah, $1 lah, $5 lah gitu. Padahal yang praktek yang terjadi itu, kematian di sana itu kalau emang kita emang benar-benar nggak punya biaya, itu sudah ada yang ngurusin. Muslim sana tuh semua di luar itu benar-benar kompak gitu loh. Mereka punya, nggak kayak di Indonesia lah gitu loh. Kalau Indonesia kan orang mati gimana di sini? Keluarga ambil, terus mandiin, terus bawa ke rumah sakit nggak? Rumah sakit mah udah. Dari rumah sakit biasanya. Iya, rumah sakit, kubur. Kita sendiri yang kubur, keluarga sendiri. Di sana nggak bisa.
Oh, gitu. Di luar negeri itu dari apa? Dari Sakit misalkan. sakit sampai mati, bawa ke hospital. Iya. Nah, di hospital nggak boleh bawa ke rumah. Nggak boleh. Apa namanya? Di otopsi dulu, semuanya sampai clear. Diambil sama orang. Ini nggak boleh ambil sama keluarganya. Diambil sama orang yang punya license untuk kematian itu. Namanya saya lupa. Nah, mereka bawa ke kamar jenazah. Oh, itu yang khusus Muslim? Iya. Jadi udah ada yang ngurus. Oh, gitu. Ya. Tinggal nanti pembayarannya diserahkan ke keluarganya. Oh. Nah, kita nggak boleh mandiin gitu, nggak boleh. Harus misalnya gini, oh kamu siapanya? Kamu keluarganya, ayo ikut. 1 orang, 2 orang. Udah gitu doang. Ada yang ngurus di situ. Kalau Muslim ya dipanggil. Muslim. Itunya apa namanya? Organisationnya. Di situ apa? Kalau di New Zealand itu namanya fiance. Jadi Yokam tuh nggak bisa apa-apa di sana, gitu loh. Dia itu nggak ada kekuatannya di sana. Ya, dari bangun masjid nggak punya kekuatan, nikah nggak punya kekuatan, sampai ngurus jenazah pun nggak punya kekuatan di sana. Gitu. Tapi ngakunya, ya, kalau keluar nggak ada yang ngurusin. Padahal di sini ada yang ngurusin gitu loh. Dan mereka semua bilang di masjid Jami itu, kalau kamu brother, if you die here, then you don't have any money, don't worry about it. We going to pay for you. Dia bilang gitu. All of them, all the costs are covered. Dia bilang gitu. Don't worry, dia bilang gitu. Kalau kita meninggal, pasti kan nanti government ngelihat track kita, rekodnya kita, siapa saja keluarganya. Oh, ini Muslim. Ya udah kasih ke organisasi yang Muslim, ya. gitu. Ini siapa keluarganya? Misalnya Kristen, ya udah Kristen. Gitu. Jadi nggak perlu heran, nggak perlu bingung nanti bakal siapa yang nyolatin. Repot. Sana pokoknya sudah tertata dengan rapi, bahkan sampai funeral semuanya kalau kita nggak punya kos semua dibiayain oleh mereka. Gitu. Yang kita didoktrin dulu atau di LDI di Jokam itu, oh kamu nanti mati kalau kita nggak ada duit nih, ya siapa yang mau nguburin, siapa yang mau biayain, gitu. Padahal nggak. Yang meninggal itu yang jadi urusan orang yang masih hidup. Masih hidup. Ya. Pernah nggak ada kejadian di Jokam dulu kayak begitu? Ada yang meninggal. Terus suruh bayar sendiri? Jadi mereka nanya, nanya sama keluarganya, ini bayarnya segini. Oh maaf kita nggak punya duit misalnya. Kalau Jokam kan pasti punya duit. Oh maaf kita nggak punya duit. Ya udah, yang bayarin ya mereka cover, gitu, di cover. Gitu. Terus kalau disolatinnya di mana tuh, Jod? Masjid. Oh di masjid, tetap dibawa ke masjid. Masjid Jami. Oh masjid Jami. Masjid Jami. Kalau nanti dia akan ceramah dulu biasanya. Oh. Assalamualaikum my dear brothers and sisters. There's our brothers or sisters that passed away on this date. We pray for them. May Allah give them paradise and bestow him to Jannah. Itu. Dan lain-lain lah nasihatnya. Akhirnya nanti setelah itu dia minta mendoakan jenazahnya dan nanti jenazahnya langsung udah ada biasanya di bukan di krematorium ya. Di rumah duka misalnya. Rumah duka ya. Ya, nanti diambil dibawa ke cemetery yang terdekat di situ. Gitu. Oh, gitu. Nggak ada yang namanya beda lah ya di New Zealand dengan di Australia. Pemakamannya dipisah nggak? Apanya? Pemakaman Islam, Nasrani. Kalau mau bisa. Oh, bisa gitu bisa, ya. Oh, bisa. Nggak masalah, nggak masalah. Kayak Tapi di sini kan dipisah gitu kan. Iya, tapi nggak sih, biasanya semuanya umum. Oh, umum ya. Umum. Kalau mau pisah nggak masalah, bisa aja sih. Oh, gitu. Gitu. Ada tempat tersendiri gitu ya. Dan apa yang sering kita dengar di Jokam itu sama sekali nggak terbukti. Nggak terbukti ya? Dia black enggak. Ya kita masih bisa makan 3 kali sehari. Tambah gemuk malah. Apalagi juga diurusin ya. Ya justru kita makin kuat tauhidnya, ya kan? Nggak bergantung sama manusia. Ya, terus apalagi kematian ya udah ada yang ngurusin gitu loh. Ya, ngapain takut gitu loh. Intinya tuh Islam mudah, indah. Sangat mudah. Di New Zealand dan Australia sangat mudah. Ya, jadi open your eyes lah. Gitu. Jangan sampai kayaknya tuh sempit banget dunia gitu loh. Bukan mata lah gitu. Ya, nah itu aja sih. Oke, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir atau istilahnya mungkin buat pesan-pesan ke saudara-saudara kita yang masih di Jokam, terutama yang lahir di luar negeri yang tidak bisa bahasa Indonesia, bisa nggak bikin ada pesan apa gitu melalui pakai bahasa Inggris? Coba bisa.
nanti kita kasih teks lah di bawahnya gitu. Nggak jago. Nggak jago sih, biasa aja. Ya, for those of you who have born in Jamaah, yeah, you were brought up in Jamaah, and you never know anything but Jamaah. Yeah. Please open your mind. Please search. Please do look up in internet or ask those who have the knowledge, ulama. Find out that Islam is originally from Makkah and Medina and will be returned to Makkah and Medina. Okay. My advice for you is that do not think inside the box but outside of the box. Yeah. Learn this deen, learn Islam from the right sources, that is Quran and Hadith or Quran and Sunnah, that is understood by the ulamas. Who are the ulamas? Who are the people of knowledge? People of knowledge are those who have officially known as ulamas. All right, people of knowledge. They're not just any kind of people. Okay, there's a lot of ulamas outside of Jamaah, outside of Jokam. You should learn from them. When you do learn from school, you are learning from the best. You are learning from the deen. You are learning from the tutors. Those people that have already passed their exams, they've already achieved their masters. They've already achieved their grade, the highest grade in the university. And why are you now stuck in Jokam? And you are learning this deen from those who are not knowledgeable about this deen. So avoid those kind of people, right? People like imams, mubalek in Jamaah. They know nothing about this deen. They don't have any knowledge at all. Trust me, they don't have any knowledge at all. The only knowledge they've got is from their own sources, one sources only, that is Bapak Nur Hasan. You understood and you know that our greatest ulama, Imam Bukhari, for example, he has learned from more than 1,000 teachers, 1,000 ulama, okay? So why are you now stuck with one person only, where you can learn from any other people, from any other background, from any other teachings, okay? As long as it is from Quran and Sunnah, open your mind, okay? Go to Makkah or Medina, perform Hajj or Umrah, then you will know that this deen is not what you have learned in Jama'ah. And I'm pretty sure that I have a family as well. My nephew in Wellington. I know you're watching this. Probably you're watching this someday, or maybe my kids. You guys going to watching this someday. Please look up. Please do search for what is LDII, what is Jokam, what is AIDA. Okay. Dig up the history of this dividend, because this is not a pure religion. This is only a religion that was brought up by Bapak Haji Nur Hasan, and it is by his own understanding, his own mind. Okay, this is not really the true of the religion itself. Find the true religion by learning from ulama. Then you will know the real Islam. Islam is not what you have learned so far in Jama'ah. Islam is more beautiful than this. Okay, Islam is more wicked than this. All I've learned from Jama'ah in about 20 something years is all overrun by what I have learned in about 3 years outside of Jokam. So
that is magnificent for me, and it's a quite of achievement. So I guess that is all for me. Anything that I've said that is wrong, this is for me, and anything that I've said that it is true, that is based on my experience, no hard feelings intended to any of you. Yeah, and I think that's all. Shukran, jazakumullah khairah. May Allah bless us together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.